Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkan nikmat-nikmatnya pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menggunakan nikmat ini dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga apa yang kita lakukan daripada ketaatan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kita, timbangan kebajikan kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Baik, alhamdulillah para sahabat sekalian, kabar sehat semua ya? Pak Ismawan, Pak Masinul, Pak Nur, Bu Oka, Bu Ida dan Bu Ima. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih di majelis Quran, majelis yang penuh keberkahan insyaallah. Dan kita di surah Al-Jin ya, masih di program menghafal, dan kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi ini di ayat 16 dan 17. Baik, seperti biasa kita awali dengan murojaah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiban wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada
wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Baik, alhamdulillah. Di ayat yang ke-15 itu adalah akhir dari testimoni dari bangsa jin muslim yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, diabadikan dalam Al-Qur'an agar kita semakin yakin bahwasanya sesuatu yang tidak kasat mata itu tidak berarti tidak ada, tapi mereka ada, ya, tapi mereka dalam dimensi yang berbeda. Antara alam nyata dengan alam gaib ada satu barzakh, ada seperti satu batas, ya, seperti batas yang Allah letakkan antara apa? Antara makhluk yang hidup di air tawar dengan hidup di air asin, ya. Mereka dalam satu tempat, tapi antara satu dengan yang lain itu tidak bisa saling memasuki wilayahnya. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi ini ada sahabat kita, ya, Mbak Us. Alhamdulillah, ahlan bikum, ya. Selamat bergabung kembali bersama kita semua, sama-sama belajar dan menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Selamat atas kelahiran putrinya. Moga-moga menjadi ladang pahala dan kebaikan di dunia dan akhirat, insya Allah. Baik. Jadi kalau sempat saya hitung itu ada sekitar 16, ya. Ada 14 testimoni, ada 16 pengakuan. Nah, sekarang ini ada satu pelajaran yang lain, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-16. Satu janji Allah Subhanahu wa taala sekaligus ancaman, ya. Jadi ada dua sisi, janji Allah dan juga ancaman. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu, ya. Dan andaikan mereka bangsa jin ini, ya, aslinya bukan hanya bangsa jin, manusia juga sama. Dan andaikan mereka bangsa jin ini mau istiqomah, bisa beristiqomah, ya. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kan dari istaqama yastaqimu, ya, artinya lurus, ya. Kalau dalam terminologi atau istilah istiqomah itu, ya, istiqomah itu adalah bagaimana seorang berjuang, ya, untuk tetap berada di atas jalan kebenaran, untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, ya. Ini namanya istiqomah. Jadi selagi kita ini berusaha dengan semaksimal mungkin fokus melaksanakan perintah Allah dengan sesuai kemampuan kita, tidak ada satu perintah Allah yang kita tampik dan kita tolak, maka istiqomah, ya. Dan juga semua larangan Allah kita tinggalkan, ya. Selagi kita terhadap larangan Allah bisa kita tinggalkan satu persatu, maka kita istiqomah. Tapi sekali satu larangan Allah kemudian kita langgar, maka keistiqomahan kita gugur, ya. Kita perlu memperbaiki lagi supaya kita bisa lebih tegak untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Wa allaw istaqamu, andaikan mereka istiqomah, konsisten di atas kebenaran, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ya, tanpa terkecuali, ala tariqati, di atas jalan, lasqainahum, maka Allah memberikan janji. Nah, ini pertama janji nih. Lasqainakum, maka kami Allah akan mengucurkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang banyak. Ya. Allah akan kucuri, ya, seorang yang istiqomah dengan air yang banyak. Air ini adalah memang bisa berarti air hujan yang membawa berkah, atau air di sini adalah yang bermakna yaitu rezeki dan keberkahan. Allah akan melapangkan rezekinya. Allah akan lapangkan hidupnya, akan diberikan rezeki yang banyak dan melimpah kalau istiqomah. Nah, ini juga menjadi satu ilmu buat kita, bahwasanya jadi rezeki itu kan ada tiga, ya. Rezeki itu ada di tiga. Satu rezeki yang dijamin, sebagaimana dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Ini rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki ikhtiyari, rezeki yang diusahakan, ya. Semakin keras orang berusaha, semakin banyak dia dapatkan. Ya, hal jazaa'u ilal ihsan, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Maka tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan kecuali apa? Balasan juga akan kebaikan yang sama. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan mustahil orang itu mendapatkan imbalan kecuali sebatas apa yang dia usahakan. Jadi namanya rezeki ikhtiyari. Orang yang kerjanya hari ini ngelembur sama yang kerjanya normal pasti hasilnya berbeda. Itu ikhtiyari. Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Ya, Allah berjanji kalau kita melakukan sebab-sebab ini, Allah akan berikan kita rezeki tambahan. Nah, di antara rezeki yang dijanjikan adalah apa? Istiqomah. Kalau kita istiqomah sholat, ya, maka insya Allah sholat kita ini menjadi pembuka pintu-pintu rezeki. Ya, masalahnya apa? Ya, kadang sholat, kadang tidak. Itu kadang apa ya? Kadang di masjid, ya kadang tidak di masjid, ya. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, ya. Coba kita istiqomah, ya, maka akan menjadi pintu pembuka rezeki, maka akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Masalahnya apa? Ibadah kita itu yang kita harapkan menjadi sumber kebaikan itu kurang kita istiqomahi, ya, sehingga kurang berkualitas. Jadi itu. Jadi kalau ada orang berkata, saya selalu sholat, saya sering sholat malam, tapi kok rezeki saya kayak nggak begitu lancar, ya. Nah, mungkin kurang istiqomah, ya, maka perlu istiqomahi gitu loh, ya. Kadang sholat, kadang tidak, kadang pas ingat gitu, ya. Maka ini menjadi jawaban, ya, dalam surah Al-Jin ayat 16 ini, wa allaw istaqamu, andaikan mereka istiqomah. Jadi tidak pasang surut, ya, tidak timbul tenggelam. Nah, ahli tafsir diantaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya itu berpendapat bahwasanya ayat yang ke-16 ini mengandung dua makna, ya. Makna yang pertama adalah wa allaw istaqamu, ya, istaqama al-qasiduna ala tariqatil Islam. Makna yang pertama adalah bila bangsa jin termasuk manusia ini mereka istiqomah di atas jalan Islam dan kebaikan dan ketaatan, ya, sebagaimana yang kita pahami tadi itu, ya, maka Allah akan kucurkan berbagai macam kebaikan, rezeki dilapangkan, ya, keberkahan dalam hidup, ya, dan lain sebagainya. Nah, makna yang kedua adalah wa allaw istaqamu ala tariqah ad-dhalalah. Kalau mereka terus menerus berbuat maksiat. Nah, itu makna yang pertama, itu kalau mereka terus menerus sabar di atas jalan kebenaran meskipun banyak ujiannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah apabila mereka terus menerus berada di jalan yang menyimpang. Itu, ya, dalam satu kata ada dua makna. Jadi istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keburukan, ada dua. Iki kok istiqomah tenan maksiat kan gitu, ya. Jadi ada istiqomah sholatnya, ada istiqomah maksiatnya. Kebal sekali dia, ya.
Dan andai kan mereka keras kepala, istiqomah dalam kesesatan, istiqomah dalam kejahatan, ya, lasqainahum ma'an ghadaqa. Maka apa? Bisa jadi Allah kuncurkan harta yang banyak, Allah berikan karir yang melejit, Allah berikan kemudahan hidup. Kok bisa Ustaz? Istidrajan, kata beliau apa? Sebagai bentuk ulu-ulu dari Allah, diulu-ulu, ya, bin tambah sombong, bin tambah angkuh, bin tambah berani sama Allah, bin tambah tersesat dari jalan Allah. Itu, ya, makanya di dalam kehidupan ini itu jangan heran kalau banyak orang yang maksiatnya jor-joran, ya karirnya melejit. Banyak orang yang maksiatnya istiqomah, gitu. Nggak pernah sholat, ya rezekinya lancar. Ya, jangan heran, ya. Dan ingat, itu adalah awal kehancuran, ya. Dan itu bukan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang halal yang Allah berikan atas ketaatan-ketaatan yang kita jalani. Kita rajin sholat, kemudian Allah bukakan kita pintu rezeki, itu berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa'lam anhu istidraj. Jika kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan nikmat dunia kepada seorang atas maksiat yang dia lakukan, rajin maksiat. Tapi apa? Allah kasih nikmat dunia itu begitu luar biasa. Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahui itu bukan rezeki yang berkah, itu ulu-ulu. Itu namanya istidraj, supaya dia semakin jauh menyimpang, ya, dari kebenaran, supaya dia semakin jauh maksiatnya. Ketika pada titik tertentu, disitulah dia akan segera digulung dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di dalam surah Al-An'am ayat 44 itu Allah berfirman apa? Falamma nasu, maka ketika mereka benar-benar di titik di mana mereka benar-benar lupa dari Allah, madzukiru bihi, apa yang diperingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru Allah buka semua pintu apa? Pintu rezeki, pintu dunia ini dibuka sama Allah. Ya, diberikan semua. Ya. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia sudah, ya, tenggelam dalam kesenangan dunia yang dia sudah capai, ya, istidraj dari Allah, akhadnahum baghtatan, maka di titik itu seketika langsung Allah azab dia secara tiba-tiba. Mungkin di tengah dia apa? Di tengah dia tenggelam dalam gemerlap dunia yang dia miliki. Fa idzahum mublisun, maka disitulah dia akan terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah gambaran namanya istidraj. Jadi ada dua, ya. Mereka yang istiqomah di atas kebaikan akan mendapatkan kucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan dia. Orang yang istiqomah di atas kemaksiatan, ya juga kadang di istidraj sama Allah Subhanahu, diberikan dunia yang banyak, tapi apa? Sebagai awal kehancuran. Ya. Itu. Linaftinahum fi, rezeki yang banyak yang Allah berikan kepada kita itu, kata Allah apa? Linaftinahu fi, itu adalah ujian. Oleh karena itu kalau kita dapat rezeki yang banyak, dapat diberikan anak yang banyak, pinter-pinter, ganteng-ganteng, ayu-ayu, ya, itu jangan membuat kita terbang sombong, ya. Karena apa? Linaftinahum fi, itu hanya ujian. Itu, ya. Kadang kita dikasih anak yang ganteng, muancung, pinter. Ya kadang anak itu bapak ibu buangir wayu, anak itu bayi pesek, ya. Itu ujian, itu semua ujian gitu. Ya Bu, ya. Nah, itu. Jadi itu ujian, ya. Nanti kalau bisa masuk surga sama-sama, yang dulu anaknya pesek, ya, mungkin nggak cantik kayak artis itu, ya, nanti di surga jadi cantik semua, itu jadi ganteng semua, itu tenang saja,
Ya, ya Pak Ismail ya. Nah, sampean pengen ganteng kayak apa, Pak? Kun fayakun itu. Ya, jadi sabarlah kita hidup di dunia yang singkat ini. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum fi, itu semua adalah ujian. Ya, jangan membuat kita terlena, ya. Dan yang paling banyak membuat manusia terlena adalah ketika Allah berikan ujian kita nikmat yang banyak. Oleh karena itu yang ditakuti oleh para sahabat Nabi itu bukan ujian sakit, ujian perang, ujian kelaparan. Para sahabat itu mengatakan, wahai Nabi, kami itu sabar kalau diuji dengan kemiskinan, tapi kami khawatir enggak sabar ketika diuji dengan kenikmatan. Itu. Karena apa? Alhaakumut takatsur. Yang paling banyak membuat manusia terlena, lupa, jauh dari Allah adalah apa? Takatsur, bermegah-megahan, ya. Makanya orang ini ya, orang kalau rezekinya banyak itu mestinya kalau sholat itu harus di sop pertama. Itu harus di sop pertama, harus banyak syukur. Dan semakin banyak rezeki itu semakin banyak syukur, ya. Nanti kasih rezeki banyak kok sholatnya rasa-rasan masbuk terus. Nah, ini apa namanya? Enggak make sense gitu ya, enggak cocok sesuai dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu ujian. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 35 itu Allah katakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami Allah ya menguji kalian baik dengan kebaikan atau bisyarri dengan suatu keburukan, wal khairi ada kalanya ujian itu berupa kebaikan. Fitnah semua adalah fitnah dan ujian dari Allah. Jadi linaftinahum fi, semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'rid, dan siapa baik manusia maupun jin yang berpaling an dzikri rabbi, dari mengingat Allah, mengingat Tuhannya, ya, atau berpaling daripada Al-Qur'an, yaslukhu adzaban su'ada. Ya, Allah enggak apa ya? Enggak ambil pusing, ya. Langsung yaslukhu adzaban su'ada, segera dilempar adzaban su'ada, azab su'ada yang berat. Siapa yang hidupnya selama hidup berpaling daripada Allah, ya, berpaling dari mengingat Allah, enggak ambil pusing, langsung segera akan dilempar kepada kebinasaan. Baik kebinasaan di dunia, apalagi kebinasaan di akhirat. Ya, termasuk berpaling dari Al-Qur'an, ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, ya, Allah akan biarkan syaitan itu menguasai dia. Dan syaitan akan menjadi teman dia. Wa man a'rada an dzikri, ya, dalam ayat yang lain surat Thaha itu. Dan siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan pada dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang sempit, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat akan Allah bangkitkan dalam kondisi tidak bisa melihat, alias apa? Tunanetra, buta. Ya, ketika manusia di akhirat itu bisa melihat beragam nikmat surga, tapi ya justru dia menjadi orang yang tidak Allah berikan mata. Karena apa? Karena dia berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau berpaling daripada Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau di dunia, kalau kita sakit mata bisa berobat ke dokter, ya. Ya, bisa berobat ke RSML, ya. Nah, kalau di akhirat gitu, sakit mata mau berobat kemana, Mas Indul? Ya, itu ternyata ada manusia nanti dibangkitkan oleh Allah di akhirat itu dalam kondisi apa? A'ma, tidak bisa melihat. Baik, barakallahu. Nah, ini dua ayat, ya. Ini pelajaran yang luar biasa dari dua ayat di surah Al-Jin ayat 16 dan 17. Baik, kita coba hafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. Satu. Dua. Tiga. Wa allau istaqamu, dan andaikan mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. La asqainahum, maka Allah berjanji pasti Allah akan kucurkan air. Allah akan kucurkan rezeki yang berupa air hujan. Allah akan kucurkan rezeki yang melimpah berupa harta, kekayaan, anak dan lain sebagainya. Kalau istiqomah. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum. Satu. Dua. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum. Tiga. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Satu. La asqainahum ma'an. Dua. La asqainahum ma'an ghadaqa. Tiga. La asqainahum ma'an. La asqainahum, kami Allah pasti akan mengucurkan air rezeki kepada mereka, ma'an ghadaqa, air yang melimpah, air yang banyak, rezeki yang banyak. La asqainahum ma'an ghadaqa. Satu. La asqainahum ma'an ghadaqa. Dua. La asqainahum ma'an. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Satu. Linaftinahum fi. Satu. Dua. Linaftinahum fi. Tiga. Linaftinahum fi, kami Allah hendak menguji mereka manusia dan jin dengan rezeki yang Allah berikan pada mereka, dengan rezeki yang banyak yang melimpah yang Allah berikan, amanatkan pada mereka. Allah ingin menguji, ya. Jadi kalau ujian itu berupa kesabaran, Allah ingin uji sejauh mana kesabarannya. Bila ujian itu berupa kenikmatan, Allah ingin uji sejauh mana dia bersyukur. Allah uji dia. Linaftinahum fi. Satu. Dua. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Satu. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Dua. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Tiga. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban.
Wa may yu'rid, dan siapa yang berpaling an dzikri rabbih, dari mengingat Tuhannya, mengingat Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari salat, ya, yaslukhu, maka Allah enggak ambil pusing, segera Allah akan keret dia, dimasukkan oleh Allah adzaban su'ada, ke dalam azab su'ada yang begitu tinggi, begitu berat. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Satu. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Dua. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Tiga. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban linaftinahum fihi wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Satu. Linaftinahum fihi wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban wa law istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Sama-sama. Satu. لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Dua. لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Tiga. لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Dari bapak maupun ibu-ibu, ya. Masih ada waktu 2 menit, monggo. Mas Ismawan, Mas Inul, Pak Nur, monggo. Ibu-ibu, monggo, enggak usah sungkan-sungkan. Atau mau berbagi cerita kehebatan, keistiqomahan pengalaman istiqomah terus mendapatkan apa gitu. Ada pertanyaan? Sepertinya Bu Oka mau tanya itu. Ya Bu. Bu Rindra mau tanya Bu? Enggak? Mbak Us? Enggak? Cukup ya berarti ya? Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.